Di sini saya akan membuat program yang berbasis dengan metode. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu apa itu metode. Metode merupakan fungsi di dalam kelas yang digunakan untuk melakukan suatu aksi. Metode bisa mengakses atau memanipulasi atribut dalam objek. Metode itu ada tiga. Yang pertama konstruktor, yang kedua mutator, dan yang ketiga aksesor. Yang pertama, metode konstruktor merupakan metode khusus yang dipanggil secara otomatis saat objek dibuat dari kelas. Tujuannya untuk menginisialisasi atribut objek. Yang kedua, metode mutator merupakan metode yang digunakan untuk mengubah nilai atribut dari objek. Biasanya disebut dengan setter. Yang ketiga, metode aksesor merupakan metode yang digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut dari objek. Biasanya disebut getter. Selanjutnya, masuk ke pemrogramannya. Di sini saya akan membuat kelas bernama ujian. Ini bisa kita hapus dulu. Oke, di sini saya akan membuat atribut dulu. Ada nama, kelas, dan status. Selanjutnya, ada juga nilai. Oke, selanjutnya yaitu konstruktor. Pertama, kita panggil dulu nama kelasnya di sini. Lalu parameter konstruktor kita isikan atribut dan juga tipe data seperti string nama, string kelas, dan juga int nilai. Untuk status itu digunakan untuk mutatornya nanti. Lalu selanjutnya di sini saya akan mendeklarasikan nama dan juga kelasnya. Oke, lanjut ke bagian kedua yaitu mutator. Mutator untuk mengubah nilai, jadi menggunakan yang namanya set. Set nilai kan int nilai. Lalu dideklarasikan nilainya. Untuk mengubah status berdasarkan nilai, saya akan menggunakan yang namanya percabangan. Sini, if nilai lebih dari sama dengan 75, maka statusnya baik.
menggunakan tik dua ya. Lulus. Else, jika tidak lebih dari 75 maka tidak lulus. Selanjutnya ke bagian aksesor. Bagian aksesor untuk mengambil nilainya saja, jadi hanya menggunakan get. Ini ada get nama kelas. Oke, di sini sudah ada aksesor, mutator, dan juga konstruktornya. Aksesor untuk mengembalikan nilai atau mengambil nilai, mutator untuk mengubah nilainya nanti, dan ini konstruktornya untuk menginisialisasi atribut objek. Lalu untuk bagian kedua di sini saya akan membuat kelas baru bernama bagian main. Sini bisa kita hapuskan dulu. Ini pertama-tama buat public static void main. Lalu selanjutnya membuat objek. Objeknya sini saya akan menggunakan siswa. Nah, untuk objeknya ini kita akan isikan parameter konstruktor. Sesuaikan dengan
yang ada di dalam sini, mulai dari nama, kelas, dan juga nilai. Saya akan masukkan nama, karena nama menggunakan string, jadi menggunakan petik 2. Dan nilainya di sini saya akan taruh 90. Lalu untuk bagian mutator atau untuk merubah nilainya tadi, pertama panggil dulu objeknya, lalu gunakan set nilai. Masukkan nilai yang baru di sini saya akan masukkan 60. Oke, dan yang terakhir gunakan sistem out println untuk menampilkan programnya. Lalu tambah, panggil objeknya, lalu gunakan get atau aksesor untuk mengembalikan atau mengambil nilai. Copy saja. Oh iya, untuk mutatornya tadi kita deklarasikan juga di sini agar tidak error. Set nilai. Oke, sudah. Coba ini salah huruf ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk mencoba menjalankannya, tapi sebelumnya pada bagian mutatornya ini saya akan ubah sebagai komentar dulu agar tidak terbaca kodenya. Lalu run. Nah, di sini kan statusnya lulus karena nilainya 90. Lalu sini saya akan aktifkan mutatornya, lalu jalankan lagi, maka statusnya akan berubah tidak lulus dan nilainya berubah menjadi 60.